Sekarang kita makan kacang ya di rumah dan ikuti undiannya, semoga beruntung ya. Kacang undian. Anjay. Iya. Oh, ini kacangnya. Bilang terima kasih karena udah diupload di Instagram Kak Ruben Onsu tanpa bayar sepeser pun. Iya juga, kacangnya tambah laris gitu ya. Tapi malunya nggak habis-habis. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Di video kali ini, kita akan membahas sosok Ruben Onsu yang kembali menjadi sorotan setelah mengunggah postingan yang diduga menyindir seorang CEO yang belakangan ramai diperbincangkan netizen. Bukan cuma soal iklan kopi, kali ini muncul lagi konten endorse produk kacang yang kembali memancing komentar pedas dari warganet. Yang bikin heboh, postingan terbaru Ruben justru dianggap sebagai lanjutan sindiran yang semakin terang-terangan. Netizen pun langsung membanjiri kolom komentar dan kembali mengungkit berbagai kontroversi yang selama ini ramai dibahas di media sosial. Sebenarnya ada apa? Kenapa postingan sederhana soal kacang bisa kembali memicu perdebatan panjang? Dan bagaimana reaksi netizen terhadap unggahan terbaru Ruben Onsu ini? Yuk kita tonton videonya. Main sio-sioan di rumah orang malu atuh. Kacang rasa jendes. Laki-laki yang pacaran sama mantan istri orang, jangan kau sekali-sekali tidur di rumah itu. Kalau rumah itu belum jelas milik siapa. Apalagi kalau renang, cumbu-cumbuan di kolam renang. Malulah jadi laki-laki. Makanya laki-laki berduit, jangan bokeh. Hei kau cowok-cowok, walaupun pamer badanmu keren, lu tahu nggak? Laki-laki kalau nggak punya uang, badannya keren pun jadi bau tanah. Ya? Laki-laki kalau nggak punya duit, walaupun badannya bagus. Yang beli mobil bapaknya. Oke. Yang pakai mobil anaknya. Iya. Yang suka pamer pacarnya. Rasanya nendang banget Nescafe itu sampai bisa. Nendang. Itu kan kopi kesukaan Kakung Gio. Nescafe rasanya nendang banget. Bisa nendang tuan rumah. Oke, terbaru. Tuh lihat tuh di roasting lagi sama si Kak Onsu. Kemarin apa itu guys? Air putih, Iya, kopi, ini kopi. sekarang kacang. Coba MBG endorse dia dulu nih MBG. Muncul dong MBG. Lagian Cio Jinah iya di rumahnya, endorse iya, mobil iya, semuanya iya. Cio apaan lu? Goib. Dasar lucu. Sio goib anjir. Sio goib. Oke, sekarang kita udah masuk ke akun Instagramnya Bang Ruben nih guys. Ya, sekarang kita makan kacang ya di rumah dan ikuti undiannya, semoga beruntung ya. Kacang undian. Aman ya, kan kacang guys ya. Oke, gila ini udah viral lagi aja, ampun. Dan sudah dikomentari kurang lebih sekitar 34,1 ribu. Wah, gue penasaran sih sama komentar netizen ya. Gas yuk. Oh, ini kacangnya. Ya, nggak usah banyak-banyak nontonnya ya, karena lumayan juga durasinya panjang dan jujur nggak kebayang aja ya, banyak video yang dideletin. Yang jadi pertanyaan gue, apakah itu para produk brandnya itu marah nggak ya kira-kira? Atau ada potongan, minta balikin? Karena kan, loh, kok di-delete? Dan ternyata banyak endorse-endorse yang dia dapatkan, itu kebanyakan shootingnya di sana. Kemarin, setelah kopi ada air mineral. Sekarang kacang. Nggak kebayang banyak produk-produk lain yang endorse di sana dan semuanya pakai fasilitasnya Bang Ruben. Perih menurut gua. Makin menggila ya, izin ya. Bilang terima kasih karena udah diupload di Instagram Kak Ruben Onsu tanpa bayar sepeser pun. Iya juga. Kacangnya tambah laris gitu ya. Tapi malunya nggak habis-habis. Udah ganteng, pinter cari duit, pula di rumah. Ruben kok dilawan. Semuanya milik Pak Haji Uben. Dia nebeng senebeng-nebengnya. Emang nggak bisa ya makan kacang di rumah and mobil sendiri apa ya? Gila, nggak sembuh-sembuh. Pihak brand atau perusahaan pemakai talent bisa digugat pemakaian properti tanpa izin nggak sih? Hah?
Emang bisa ya digugat ya? Kalau bisa, perih banget ya. Menyala nggak tahu malu. Serasa nonton racin di pagi hari. Main sio-sioan di rumah orang malu atuh. Iya juga ya. Minimal sewa gitu ya. Tambah malu aja tuh. Aslinya tambah malu nih CEO. Gini kata pendukung CEO PT Ngalur Ngidul, kok Ruben cemburu makanya posting ini orang. Emang pendukung 350 agak pekok. Nggak ada malunya nih cowok mau kondo, izin. Kacang rasa jendes. Aduh, mak jedor. Ternyata laki-laki durian itu seorang CEO kacang. Takut kacangku digondol sama dia aja. Lu punya kacang apaan sih, mak jedor? Ampun gua mah. Pokoknya Bang Ruben makin gacor. Sebetulnya harusnya dia berterima kasih ketika diposting sama Bang Ruben, bener nggak? Iya, tanpa bayar sepeser pun. Dia kan artis mahal ya kan? Bener nggak? Iya, ini adalah postingan gratis tanpa dibiaya. Tapi punten, malunya nggak habis-habis. Enda, minta tolong dah bilangin ke CEO kesayangan lu itu. Kan katanya CEO dah ya. Masa iya ngopi aja di rumah mantan laki lu yang lu bilang syong itu? Masa iya ngonten di mobil tapi di mobil pemberian mantan laki lu yang lu katain syong itu? Di mana dah harga diri dan martabat seorang CEO kesayangan lu itu? Malu ndah, malu. Ya, kecuali memang nggak tahu malu sih. Tapi kan memang nggak tahu malu sih ya kalian-kalian ini dah. Ngopi itu di coffee shop, apalagi ngonten. Lah, ini ngonten di rumah siapa? Dah, itu rumah siapa dah? Soal CEO. Ya nebeng. Malu ndah, malu. Tapi kayaknya memang sama sih Enda, CEO dan circle-nya ini. Memang pada nggak tahu malu, nggak punya malu. Nejong. Nda, Enda. Aduh, nda, malu nda. Enak banget ngomongnya halus tapi nusuk. Neng Enda digangguin Papio saat lagi jualan di Korea. Oke, 10 jam yang lalu nih, coba. Neng cong jadi cong. Berarti memang bener loh, si CEO itu ngomong encong-encong itu loh guys. Tadi ada suaranya. Ampun gua mah. Pantesan Bang Ruben kesel kali ya. Nih gue ulang lagi ya. Neng cong jadi cong. Jadi Bang Ruben tuh wajar kalau misalnya sakit hati coy sama si CEO ini. Kesel kali Bang Ruben tuh coy. Izin ya, aman ya. Ampun si Moko ya. Makanya kalau live itu jangan di rumah yang punya rumah dong. Malu, tahu malu. Udah kamu ini sewa apartemen ke, sewa hotel ke, atau sewa ruangan ke. Jadi kamu tidak akan pernah dipersalahkan di situ karena ada uangnya koko aku di situ. Jadi kamu itu harus tahu diri sendiri deh. Ya, Moko. Dah. Panggilan baru dong Moko sekarang, bukan CEO ya. Ruben Onsu ulti konten Giorgio yang sebut di rumah yang dibangun oleh Ruben. Kok bisa ya orang bikin iklan minuman di rumah orang lain dan seolah-olah itu rumah pribadi lu sendiri? Kok lu sepede itu sih, nggak malu apa? Seharusnya kan lu bilang memang paling enak ngopi di rumah Ruben Onsu, atau memang paling enak numpang ngopi di rumah Ruben Onsu. Itu yang benar, bukan memang paling enak ngopi di rumah. Emang itu rumah lu, itu rumah Ruben Onsu, dia yang bangun, dia yang bayar, dia yang menuhin perabotan-perabotan yang ada di rumah itu, tapi lu yang menikmati, dan seolah-olah itu milik lu. Lu cuma mau kondo yang mengaku-ngaku sebagai CEO, pengusaha, lu nggak punya value apa-apa selain numpang, lu cuma orang yang numpang pamor. Ada yang lebih enak lagi tuh ya, judul video tadi tuh yang barusan kita reaction di awal itu ya, yang iklan kacang, judulnya tuh yang enak tuh, CEO makan kacang dan minum kopi di rumah orang. Katanya CEO, tapi kok kena marah? Coba. Sorry. Bisa baca jam nggak sih? Bu, janji jam berapa? Selalu deh, biasaan. Telat sejam 2 jam. Lama-lama nggak usah datang aja sekalian.
Kok sih diomelin sih? Sebenarnya gue gak peduli sama gosip artis, tapi sumpah ini lucu banget komennya. Jadi pokoknya ada salah satu artis yang bayarin anaknya itu les balet, terus tapi mantan istrinya itu bilang bahwa harga baletnya tuh kayak mahal banget, berapa puluh juta. Ternyata kayak netizen salah satu yang juga anaknya les di situ bilang harganya nggak nyampe puluhan juta, itu kayak cuman 1 sampai 1,5 juta gitu. Nah terus gue lihat kan komen netizen di video ini. Makanya bingung 22 juta balet apaan muter sampai Baghdad. Teguh Wandi, oke bang. Demi apapun sih, jujur ya. Nah, ekspresi waktu kayak gini tuh, gue pertama kali lihat itu konten, anjir gue kaget. Gue kirain beliau ini kayak cewek soft spoken, ramah, polos itu. Antagonis. Ternyata antagonisnya dapat banget anjir. Ternyata apa ya? Judes anjir. Aduh. Kaget Greget bang kalau bang ya. Kita jangan nyangka gitu, kayak kita tuh polos gimana, cute gitu ya. Ternyata judes ya. Rumah gue udah mau jadi. Rumah gue udah mau jadi. Oke, videonya gue gak mau nonton panjang-panjang. Gue cuma mau cek komentar. Enak aja bilang rumah gue itu rumah Ruben weh. Apa tadi dia bilang? Rumah gue. Rumah siapa itu? Tambah cantik sekarang. Kalian gak boleh gitu gue jadi gak enak ngereksannya gak boleh gitu Kalian mah suka yang aneh-aneh ngasih gambarnya. Kok aku langsung skip videonya dan langsung ke kolom komentar aja sih ya. Sama aja. Waduh, ternyata mobil dan supirnya punya Ruben Onsu. Tri, kita masih ada air minum. Iya, mineral kemarin nih. Minum yang biasa udah habis pak. Ya kalau mau nanti beli di minimarket depan aja pak. Tapi masih jauh pak. Ya udah nggak apa-apa di pedagang asongan. Kalau nggak di warung pinggir jalan. Tapi wajib yang biasanya ya. Aduh, malu banget ya anjir Sumpah malu banget Tapi itu tadi tuh, ketika lu pada ngelihat video-video yang lama tuh yang ada sampai keluar kata cong gitu ya. Bahkan ada videonya sempat gua reaction juga tuh. Lagi live di mana sih nggak? Di Korea katanya ya. Mereka berdua lagi live di Korea tuh. Sama pasukannya lah mungkin gitu ya. Dia ngomong loh. Tapi gua nggak tahu dia ngomongnya ke siapa gitu ya. Cuman si Endahnya ketawa ngekek gitu ya. Sarwenda nama orang ini di mana ya? Lu mah jangan suka gitu nggak boleh gitu. Coba tebak terus modalnya apa? Iya itulah ya kan. Belum pernah dengar tur Irwan Musri minjem mobil Ahmad Dhani. Hah? Oh iya ya. Oh iya paham. Tahu kan kenapa uang 200 juta dihentikan? Iya juga ya. Bener nih kata netizen. Mudah-mudahan bisa pada paham kenapa 200 juta itu dihentikan. Ya karena mungkin ini kali gitu. Dia mah capek buntang-banting ya kan. Lagi syuting di Brownies aja gitu. Lagi syuting TV nya di Brownies gitu teman-teman. Break ya. Buat makan, buat apa. Dia mah live jualan. Saking apanya? Saking dia tuh waduh. Yang ngejar setoran lah gitu kan. Lu bayangin. Harus ngasih ke sana 200 juta ya kan. Belum kebutuhan dia pribadi dan juga kebutuhan dia bersama si Onyo misalnya gitu ya. Yang ada yang bilang karena Desi bilangin Desi segala macam. Maaf ya, Ruben ya viral sama Desi setelah dia cerai. Desi setelah itu udah nggak bersama dengan udah nggak bersama lagi dengan si perempuan itu. Jadi tolong diikutin jalur ceritanya. Jangan sembarang nuduh, jangan sembarang fitnah. Yang kalian fitnah ini orang-orang yang beriman. Oke. Ya, Desi orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, orang yang dia dekat sama Tuhan. Ruben juga dekat sama Tuhan. Jangan kalian memusuhkan orang yang dekat dengan Tuhan. Ingat? Oke. Jangan memusuhkan orang yang dekat dengan Tuhan. Termasuk aku. Walaupun aku begini penampilannya, walaupun seperti ini aku orangnya, ya, aku dekat dengan Tuhan. Iya, percaya. Ya, aku selalu berbicara dalam hatiku, aku selalu menyebut nama Tuhan. Beberapa kali cukup itu sekali aja. Masuk sana kau. Ya, mau berapa kali? Jangan memusuhin orang yang dekat dengan Tuhan. Ruben, emang bener nggak kamu tuh bisa ketemu nggak
Nggak bisa. Pan udah dikasih waktu untuk ketemu 2 hari, 3 hari dengan si Ruben, 4 hari sama si perempuan itu. Nggak bisa Ruben ketemu. Susah, ya, susah. Jadi kalau nggak tahu masalahnya nggak usah pakai komentar. Aduh. Kalau mau komentar sama Bunda aja sini. Nggak bisa ketemu. Ruben merayakan ulang tahun kenapa? Karena nggak bisa ketemu. Bukan karena dia ada jadwal acara, memang nggak bisa ketemu. Susah ketemunya. Kayak mana mau ketemu? Kalian tengok aja anaknya kalau lagi nge-live. Kadang-kadang ngomongnya ceplas-ceplos kayak udah diajarin gitu loh. Masa seorang anak bisa ngomong nggak penting? Itu kan bapaknya. Ispol. Masa seorang anak yang baru isbrak itu kan Ruben itu kan ngomong gitu kan waktu di live sama siapa di situ dia? Sama cowok siapa itu? Hah? Nggak usah bahas, nggak penting katanya. Itu bapaknya loh, bukan orang lain. Korla du bis wunderschön, dankeschön. Anaknya ikutan julid. Emang anaknya udah diajarin, entah siapa yang ngajarin. Ngeri kalau dia udah ngomong deh. Terus netizen ini kadang-kadang nggak jelas. Netizen ini kalian kalau mau ngomentarin cerdas sikit, jangan bikin malu. Pansos silahkan, tapi tolong pembicaraan yang benar. Kalau nggak tahu jalan ceritanya nggak usah ngebacot, nggak usah nyinyir. Aku lebih tahu kasus cerita mereka itu, tapi aku nggak banyak terlalu berlebihan. Yang ku tahu yang ku sampaikan, yang nggak tahu nggak ku sampaikan, nggak ku karang-karang. Iya. Kebanyakan gitu ya Bunda, suka Ruben nggak bisa ketemu. Sekali-sekali doang ketemunya itu. Emang menurut lu brand-brand gede yang masuk itu siapa? Gua yang mintain buat TikTok. Sorry banget nih. Ya, mereka gara-gara ada apa? Gara-gara ada guanya. Gua satu gue bilang grupnya Om ya. Sombong dah. Sorry. Yang beli mobil bapaknya. Oke. Yang pakai mobil anaknya. Iya. Yang suka pamer pacarnya. Sedih banget kan apa gue bilang, yang beli mobil bapaknya, yang harus nikmatin adalah anaknya, tapi yang pamer pacarnya. Iya. Sekelas Nescafe endorse-nya Keo Kutang. Sumpah lebih enak kapal api. Nesfest rasanya nggak punya rumah. Nescafe yang varian rasa numpang hidup itu berapa harganya? Kayak ada rasa-rasa jerih payah orang lain. Ngeri banget ya komentar-komentar netizennya. Nescafe nggak enak. Kayak ada rasa-rasa mau kondom. Dari tumbal Nescafe. Rasanya nendang banget Nescafe itu sampai bisa nendang tuan rumah. Itu kan kopi kesukaan Kakung Gio. Yang paling sedap tadi, Nescafe rasanya nendang banget, bisa nendang tuan rumah. Halo guys, perkenalkan nama saya Andreas, jabatan saya CEO, ada kepanjangannya, CEO Mokondo ya, di perusahaan Kontilawati ya. Jadi, gue mau cerita. Perusahaan apa tadi bilang? Kamu perusahaan yang bener dong. Lagi bingung karena bentar lagi mau ada project untuk iklan kopi. Dan yang bikin gue bingung ya, problemnya adalah gue kan CEO nih, tapi gue bingung apakah rumah aku tuh bagus untuk dibikin iklan, karena kan ini kan harusnya rumah mewah, jadi kelihatannya harus CEO tuh harus berwibawa gitu. Cuma gue bingung antara punya rumah mewah atau gue nggak punya gitu. Nah kebetulan gue CEO Mokondo lagi deket sama salah satu cewek ya, mantan istri dari salah satu artis kaya raya dan benar-benar owner, founder dan CEO beneran. Dan gue selaku CEO Mokondo numpang kali ya sedikit untuk ikan kopi gitu, lumayan nggak perlu bayar sewa rumahnya, tinggal bergaya, tinggal angkat kopi, ikan, udah sih gitu aja. Jadi gue lagi bingung, dan ya kalian tahu sendiri CEO kan sibuk live jualan BH, CEO juga sibuk live jualan skincare, bantu cewek gue sekarang ini gitu. Jadi
kalian support gue ya. Gue pemiliknya, jadi kan gue agak malu, jadi ya nggak apa-apa lah. Karena kan gue cakep gitu, badan gue gede gitu ya kan, tampan gitu ya kan. Ya begitulah dengan kehidupan si Mokondo. Jadi terima kasih supportnya, ketemu lagi. Oke, terbaru. Dulu di mata penyembahnya ini pasti keren kali, ganteng kali ya, pada harem Hompimpa. Nah, gimana rasanya Hompimpa tuh, lihat tuh di roasting lagi sama si Kak Onsu. Kemarin apa itu guys? Air putih, kopi, ini sekarang kacang. Coba MBG endorse dia dulu nih, MBG. Muncul dong MBG. Parah sih ya. Coba MBG, gimana tuh rasanya? Lagian Cio Jinah iya di rumahnya, endorse iya, mobil iya, semuanya iya. Cio apaan lu? Goib. Dasar lu cuy. Cio goib anjir. Cio goib. Terus banget, itu bukan sengaja. Ngebuktiinnya, emang kebeling mah. Terus, aduh, Hajar. Sumpah, ternyata banyak faktor ya yang buat si Onyo ini pergi. Lihat nih. Ini konten apa sih dulu? Mukbang. Ini mah nggak mukbang anjing. Konten ini mah konten rakus. Lihat tuh. Aku ya kalau dicomot-comot kayak gini, makanan kau pun masih banyak di piring kau dugong. Ngapain kau comot-comot makanan orang? Emang konten rakus, ini mah bukan mukbang anjir. Iya. Konten rakus. Udah sekali ternyata ya. Jijik kalah sampai dijilat-jilat gitu. Si Onyo ini pun tertekan kalau aku si Onyo ini. Udah aku masukkan piringnya ke muka dia tuh. Jorok banget lu dugong, dasar rakus, babi guling. Dugong. Aduh, dia kalau udah ngomong pedes banget ih. Ya, habis sama dia. Drawing ya. Iklan dulu kita ya, Siapa yang edit? Drawing. Sketsa ini mah beda ya. Ada aja tuh gebrakannya, ampun gue mah. Pokoknya ini sama semua nih produk-produk ini, nih yang dibuat live Birahi ini kan banyak banget nih ya. Iya. Aku banyak banget juga nih di DM orang ini. Nih, semua yang ini live Birahi ini segera kalian putuskan sebelum kalian diputusin sama netizen. Mau kak kalian nanti pada bangkrut? Buruan, udah pada angkat bicara belum? Baru 1 PT tuh kemarin dari CEO katanya dari 2000 PT. Buruan nih. Apaan sih kayak gini live? Oh iya, PT Global itu ya yang udah mulai apa namanya? Klarifikasi kan, yang lain belum ya. Birahi dulu. Ini pun aplikasi ini kok bisa ini dulu ya. Jangan kok sambil nonton adminnya aplikasi ini sambil Shanghai juga on. Cush. Jadi para cewek yang sedang proses cerai, ya, itu rumah dan kolam renang adalah dicari suamimu. Masa kau bawa laki-laki ke dalam? Makanya contoh gaya Hotman, nggak ada kebohongan, ya. Semuanya nggak ada kebohongan, istri semuanya sebahagia. Aspi gua cantik-cantik, ya. Sekali lagi, kau laki-laki harus punya harga diri. Laki-laki yang pacaran sama mantan istri orang, jangan kau sekali-sekali tidur di rumah itu. Kalau rumah itu belum jelas milik siapa. Apalagi kalau renang, cumbu-cumbuan di kolam renang, malulah jadi laki-laki, Ini saran Hotman Paris. Makanya laki-laki berduit, jangan bokeh. Hei kau cowok-cowok, walaupun pamer badanmu keren, lu tahu nggak? Laki-laki kalau nggak punya uang, badannya keren pun jadi bau tanah. Ya? Laki-laki kalau nggak punya duit, walaupun badannya bagus, dalam hitungan bulan pasti akan dibuang oleh istrinya, akan dipandang rendah oleh istrinya. Ini pengalaman dari kasus-kasus. Kopi di luar tapi jalanan macet. Emang paling benar recharge di rumah aja sih. Habis.
Salah rumah. Kita berkunjung ke Nescafe. Kita intip dikit Nescafe. Oke. Postingan terakhir 200.000. Komennya 8.000. Diserang akun buzzer pemerintah. Apa yang varian rasa numpang hidup itu berapa? Yang ada CEO-nya mana Min? 7.000 bisa ngopi di rumah Ruben. Jadi pesan moralnya apa dari kejadian ini? Intinya Nescafe suwe itu pesan moralnya. Ngopi di luar. Tahu kalau aku habis bikin video kalau aku ikut tim Ruben Onsu. Terus hari ini diserang nih sama yang itu, sama tim sebelah Tekong nih. Maksudnya gini loh, kan saya ini netizen ya say, jadi kan saya berhak dan bebas memilih membela yang mana gitu kan. Kenapa gue kena omel sama lulu pada ya kan? Sebagai netizen mah wajar-wajar aja kan, milih yang mana gitu, pro yang mana, tim yang mana gitu kan. Selama Eka tidak menyuruh orang untuk jadi harus tim yang ono yang ini ya, pilihan masing-masing say. Kenapa Eka dibuat Tekong? Bentar ya, kita mau shopping dulu, nggak jadi julidnya. Nih, lagi di Lafayette, PP. Mana si Farid? Kayaknya dia nggak pernah deh segedek ini sama orang, say. Ya ampun, padahal aku nggak kenal ya. Tapi dengan dia nyolek-nyolek begitu, dipertontonkan depan live, apalagi depan anaknya, sampai dibawa ke kamar, diinjek-injek anak ke Ruben, itu menurut aku udah keterlaluan banget sih, say. Maksudnya gini loh, semua orang berhak bucin ya, aku tidak melarang. Tapi tolonglah, kamu kan public figure, kamu juga lagi deket sama seorang ibu. Tolonglah dijaga attitude-nya, karena yang namanya jejak digital gak semudah itu dihapus. Dan gongnya, Ko Ruben itu semalam upload video CEO itu ngonten endorsement di rumahnya Ko Ruben. Hasil kerja udah keras 2 kali diupload. Sarwenda loh itu. Enak aja lu pakai ngonten. Ih, bener-bener gak tau malu ya. Ini cuma feeling aku sebagai perempuan ya, saya juga seorang ibu gitu, punya anak. Kayaknya CEO ini cuma memanfaatkan Sarwenda aja deh, saya, untuk engagement dia di sosial media. Udah sendiri mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari sosial media. Cuman sayangnya Sarwendanya ini udah kecintaan, udah kebucinan, bahkan sampai mengorbankan hubungan antara anaknya dan juga ayah kandungnya. Kalau emang bener anaknya didoktrin sampai sedemikian rupanya, aduh Wen, beneran deh, kali ini kamu udah keterlaluan banget, say. Lagian ya, perasaan cinta yang sekarang kamu lagi jalanin sama CEO itu tuh cuma semu doang, Beb. Mending lu sekarang perbaiki hubungan lo sama Ko Ruben. Bener-bener minta maaf yang tulus di luar kamera ya. Terus juga mulai doktrin anak lu sekarang yang baik-baik tentang bapaknya. Biar gimana pun juga, lu itu masih dikasih nafkah sama Ko Ruben. Bucin boleh, tapi minimal ada rasa malu. Bucin boleh, tapi minimal ada rasa malu, itu pesannya. Tajam tapi nusuk. Oke, ini ada versi dubbingnya ternyata, guys. Coba. Emang paling benar dicas di rumah Ruben sih. Aku bebas cari minuman gretongan di kulkas. Sumpah, yang ini lebih gili. Dan jujur, ketika Bang Ruben ngepost video endorsannya si CEO ini, jujur sih ya, ketimbang yang terbaru yang di-upload ya. Ini kan yang terbaru kan iklan kacang ya. Ya, atau produk kacang. Memang bener-bener cuman kopi ya yang paling ngena banget gitu ya. Apalagi dengan kata-katanya. Ditambah nih ada dubbingan ya, versi yang beda gitu ya. Ini lebih geli, guys. Coba ya dengerin. Dengerin ya. Emang paling benar dicas di rumah Ruben sih. Aku bebas cari minuman gretongan di kulkas. Aku memutuskan untuk minum satu saja untuk jaga image. Oke, jaga image. Didubbing anjir. Harganya 10.000. Oke. Enak banget sekarang bisa ngopi gretongan di rumah Ruben. Nice. Pas lagi. Mulai nyamar CEO lagi dah. Emang paling benar dicas dulu. Anjir. Kata penutupnya itu yang bikin gua senep itu. Nice. Mau nyamar jadi CEO lagi ya? Lu mah kayak gitu gak enak nih. Malu nggak kau Binanse?
endorse di rumah band. Soalnya udah belaga kayak rumah sendiri. Tahu diri, please deh, tahu diri. Sampai yang punya rumah berkomentar di kolom komentar itu malu. Kalau aku jadi kau itu malu. Kayak ibarat kata harga diri kau itu kayak diinjak gitu, sumpah. Tapi kalau menurut aku Nescafe-nya nggak salah sih ya. Karena kan waktu itu kan profesional kerja. Dia bayar di saat tidak ada masalah. Jadi kalau kalian mau menyerang Nescafe itu menurut aku ngapain, nggak ngaruh gitu. Ngapain nyerang Nescafe? Nescafe udah aku bela lo ya kau. Ini biaya buzzer kau harus kirim ke aku. Kemarin banyak banget yang berseliweran nih ya, yang gara-gara si RO ngeposting si CEO ini di IG-nya dengan caption, di rumah emang paling enak ngopi. Ini kan dia bikin endorsan yang kopi itu di rumah RO dan pakai mobil RO. Dia tuh serasa punya rumahnya sendiri. Si rumah itu teh mas pakai mobil RO, rumahnya si RO. Kenapa dia nggak kerjainnya di rumah dia? Kan katanya dia CEO yang punya 2000 perusahaan. Kenapa coba? Kebayang gak sekarang nih kejiwaan dia sekarang kayak gimana setelah diulti sama yang punya nih rumah. Terus sekarang si Wendah kemana ya? Apalagi bareng sama si CEO ini. Terus fans-fansnya, si fans-fansnya Mamio Papio kemana ya? Kok pada ngilang? Udah nggak dibayar lagi, makanya nggak ada yang ngebela dia. Ih, kasihan. Ruben Onsu mere duit 200 jeti ka Sarwendah. Abi meni kaget ningali rincian duit eta dipake naon wae. Selain ejeng biaya budak, abi ni kaget. Eta aya biaya perawatan gogok sampai 8 juta. Mahalan perawatan gogok si Sarwendah daripada gaji abi. Terus eta aya sarang burung maksudna naon sih? Si Sarwendah boga sarang burung apa kumaha? Teu ngarti abi oge eta. Wendah, daripada miara gogok, mending kena miara abi. Abi mah sabulan mau bayar 8 juta. Kita nggak usah jelasin orang-orang ini. Kita jelasin otaknya juga nggak nyampe. Woi, kudu kupet. Kau bilang otak kita nggak nyampe? Hah? Oke deh. Oke, otak kita nggak nyampe. Tapi, misal saya seorang CEO dan saya punya 2000 toko, saya nggak akan pernah buang-buang waktu saya hanya untuk live jualan BH. Lah kan aku cuma nemenin cewekku kerja live di kontra ini bla bla bla. Kalau saya punya cewek, saya seorang CEO, saya punya 2000 toko. Cewek yang saya punya, hai kau, stop, nggak usah bekerja. Kita liburan jalan-jalan. Ngapain kau kerja? Duitku sudah banyak anjing. Otak kita nggak nyampe. Gimana Cuk? Tapi akhir-akhir ini kemana ya Cuk? Kok nggak pernah muncul lagi? Harusnya muncul dong, buat otak kita nyampe, biar nggak dihujat satu negara. Lagian ya Yogyo, kau dengar? Saya pun yakin kau ini berasal dari keluarga yang bukan menengah ke bawah, tapi menengah ke atas. Saya pun percaya itu. Tapi, kau juga dikasih kelebihan ini lewat kegantenganmu, lewat ketampananmu. Lo ya jangan dikurangi dengan kegoblokanmu lah. Astaga. Loh, iki apa bocah? Jogo lo, ayo mulai cepetan. Loh, lapo emak? Kon lapo nang omahe Sarwento gak mulai-mulai ku. Loh, aku iki pengen ngopi di rumah aja. Ngopi apa ngopi itu lah karo kok. Ngopi apa gak asam lambung raimu lagi ku omahe wong gak isi ngamuk konten ngono. Masalahnya aku ngafe iku macet. Kok ada alasan macet? Barang paek langsung macet bedegelen sampai utek makanya ra iso mikir. Lah aku wis kadung sayang kok karo Wentot. Sayang opo sange ora iku yo mendek ngono kok. Ngawut lah ngerti kok dikon. Lah yo opo wong anak yo mau pangku-pangku pas nang ngarepe perkututmu mang awale jare pengen ngopi saiki mangku-mangku. Lah perasaanmu iki kopi pangku. Yo apa meneh wong gawe rondo royal. Royal taek rondo kaceren iki yo ora tau dijamak sampai dadan. Wis ngono dek iki mantan geben lho. Geben apa gelandangan jangkut uben iki ya. Ngene-ngene anggota cari bool yo. Njuk karuan ditokno gara-gara carine bosok ngono kok. Tapi kan sing penting pinter nyanyi teko ndi wong suarane kok cempe kesel gondong. Yo pinter ngedance yo. Ngedance sapane ngedance iki yo motor iki aku koyo motor listrik ngono kok. Ojo nganggur to mak. Wis nang ayo mulai ra usah halu wong kok senengane ngaku-ngaku tak daftar nang RSJ menur mati nganggur kapok raimu. Teman-teman, setelah melihat keseluruhan video dan mengikuti berbagai komentar yang muncul, kalau boleh saya berpendapat secara pribadi, saya melihat bahwa polemik ini sebenarnya bukan lagi soal kopi, kacang, rumah, mobil, ataupun endorsement. Yang sedang diperdebatkan oleh publik saat ini adalah soal persepsi, etika, dan bagaimana seseorang menempatkan dirinya dalam situasi yang sedang menjadi sorotan banyak orang.
Saya pribadi merasa bahwa ketika sebuah hubungan sudah menjadi konsumsi publik, apalagi melibatkan figur terkenal, maka apapun yang dilakukan pasti akan mendapatkan perhatian ekstra dari masyarakat. Bahkan hal-hal yang mungkin sebenarnya biasa saja bisa berubah menjadi bahan perbincangan besar karena publik sudah memiliki sudut pandang dan penilaian masing-masing. Kalau saya melihat dari sisi Ruben Onsu, wajar apabila banyak orang menganggap unggahan-unggahannya memiliki pesan tertentu, karena memang konteks yang sedang berkembang di media sosial membuat publik menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Ketika ada postingan tentang kopi, lalu muncul lagi postingan tentang kacang, kemudian netizen mengaitkannya dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Akhirnya terbentuklah narasi yang semakin besar dari hari ke hari. Namun, di sisi lain, saya juga merasa bahwa media sosial memang seringkali memperbesar sesuatu yang belum tentu sebesar yang kita bayangkan. Kadang satu video berdurasi beberapa detik bisa ditafsirkan menjadi puluhan bahkan ratusan teori oleh netizen. Dan semakin banyak orang yang membahasnya, semakin sulit pula untuk memisahkan mana fakta dan mana opini. Menurut saya, yang paling menarik dari fenomena ini justru bukan siapa yang benar atau siapa yang salah. Yang menarik adalah bagaimana netizen mampu mengubah sebuah unggahan sederhana menjadi bahan diskusi yang luar biasa panjang. Satu foto bisa dibedah, satu caption bisa dianalisis, satu video pendek bisa menjadi topik berhari-hari. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian masyarakat terhadap kehidupan para figur publik. Secara pribadi, saya juga memahami kenapa banyak netizen merasa simpati kepada Ruben Onsu. Selama bertahun-tahun, Ruben dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kariernya dari bawah. Publik melihat perjalanan panjang tersebut dan akhirnya memiliki kedekatan emosional. Ketika seseorang yang selama ini mereka dukung terlihat sedang menghadapi situasi yang sulit, maka secara otomatis banyak orang akan berada di pihaknya. Tetapi saya juga berpendapat bahwa kita sebagai penonton perlu tetap menjaga batas. Jangan sampai karena terlalu berbawa suasana, kita akhirnya menghakimi seseorang hanya berdasarkan potongan video atau potongan informasi yang beredar di media sosial. Karena bagaimanapun juga, yang mengetahui kondisi sebenarnya hanyalah orang-orang yang terlibat langsung. Yang saya lihat selama beberapa bulan terakhir, netizen seringkali lebih cepat membuat kesimpulan dibandingkan mencari informasi yang lengkap. Hari ini muncul satu video, langsung dibuat kesimpulan. Besok muncul video lain, kesimpulannya berubah lagi. Lusa muncul klarifikasi, narasinya bergeser lagi. Siklus seperti ini terus berulang. Kalau ditanya pendapat pribadi saya mengenai berbagai sindiran yang muncul dalam video ini, saya melihatnya lebih sebagai bentuk respons terhadap situasi yang sedang ramai dibahas publik. Entah memang disengaja atau tidak, yang jelas setiap unggahan akhirnya memiliki makna tersendiri di mata netizen. Dan semakin netizen merasa unggahan itu relevan dengan isu yang sedang berkembang, semakin besar pula perhatian yang akan diberikan. Saya juga merasa bahwa pelajaran terbesar dari semua polemik ini adalah pentingnya menjaga citra dan sikap di ruang publik. Saat seseorang sudah menjadi figur publik, hampir semua tindakan akan dinilai. Bahkan ketika niatnya mungkin biasa saja, persepsi publik bisa berbeda jauh. Itulah resiko yang memang harus dihadapi oleh siapapun yang hidup di bawah sorotan kamera dan media sosial. Selain itu, saya pribadi percaya bahwa harga diri, etika, dan rasa hormat terhadap orang lain tetap menjadi hal yang penting. Terlepas dari siapa yang didukung atau siapa yang disukai, masyarakat pada dasarnya lebih menghargai orang yang mampu menunjukkan sikap dewasa, menjaga perilaku dan tidak menimbulkan kesan yang dapat memancing kontroversi yang sebenarnya bisa dihindari. Di era digital seperti sekarang, jejak digital juga menjadi sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Apa yang diunggah hari ini bisa terus beredar bertahun-tahun ke depan. Karena itu, saya selalu beranggapan bahwa setiap figur publik perlu lebih berhati-hati dalam membuat konten maupun menampilkan kehidupan pribadinya di media sosial. Bukan karena harus sempurna, tetapi karena apa yang ditampilkan akan selalu menjadi bahan penilaian publik. Pada akhirnya, saya berharap semua pihak yang sedang menjadi sorotan bisa menyelesaikan persoalan mereka dengan baik tanpa harus terus-menerus menjadi konsumsi publik. Karena bagaimanapun juga, di balik semua pemberitaan dan komentar netizen, ada keluarga, ada anak-anak, ada orang-orang terdekat yang mungkin ikut merasakan dampaknya. Sebagai penonton, saya memilih menikmati perkembangan beritanya, sambil tetap mencoba melihat semuanya dengan kepala dingin. Saya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah.
Yang jelas, fenomena ini menunjukkan bahwa publik masih sangat memperhatikan setiap perkembangan yang berkaitan dengan Ruben Onsu dan orang-orang yang sedang ramai dikaitkan dengannya. Menarik untuk melihat bagaimana cerita ini akan berkembang ke depannya. Apakah akan muncul klarifikasi baru, postingan baru, atau mungkin justru semuanya akan mereda seiring waktu. Yang pasti, selama masih ada perhatian besar dari masyarakat, setiap unggahan kecil pun berpotensi menjadi bahan perbincangan yang sangat besar. Itulah pendapat saya mengenai video kali ini. Tentu saja kalian boleh memiliki pandangan yang berbeda. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga sopan santun dan menghormati sesama. Karena perbedaan pendapat itu wajar, tetapi menghargai satu sama lain tetap yang paling utama. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.